One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1120. Di sini tertulis pecahnya insiden besar yang akan mengguncang dunia, bagaimana masa depan dari kru topi jerami. Dari preview tersebut, pertempuran di Pulau Egghead akan mencapai puncaknya, dan para Gorosei akan bertarung dengan semakin serius. Gorosei merupakan musuh kuat yang harus dihadapi oleh bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. 5 kakek tua itu telah memperlihatkan kemampuan yang mengerikan dan misterius. Namun, pada chapter-chapter lalu, Gorosei belum mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Sebab sebelumnya Gorosei memprioritaskan untuk menghentikan siaran Vegapunk, sehingga mereka tidak 100% fokus kepada Luffy. Selain itu, jika mereka terlalu berlebihan dalam mengeluarkan tenaga saat berada di tengah pulau, maka hal tersebut dapat membahayakan laboratorium, yang mana mereka tidak ingin tempat itu sampai hancur. Jadi, tak heran pada chapter-chapter lalu, Gorosei masih belum mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Tapi sebentar lagi, Gorosei akan bisa bertarung dengan lebih leluasa, sehingga teknik-teknik mereka akan semakin tereksplorasi. Alasannya adalah karena siaran dari Vegapunk tak lama lagi akan benar-benar selesai, sehingga para Gorosei tak perlu lagi mengurusi hal tersebut. Hal itu telah menjadi kegagalan bagi mereka, tapi di sisi lain, mereka bisa lebih fokus menghadapi musuh yang ada di sana. Bajak laut topi jerami berada di pantai timur. Lokasi itu cukup jauh dari laboratorium, sehingga relatif aman jika Gorosei mengeluarkan kekuatan besar di sana. Diketahui di pantai timur ada Gorosei Jupiter dan Warkuri, sedangkan Gorosei lain berada di lokasi yang berbeda. Namun pada akhirnya semua akan ke sana. Gorosei Mars yang sebelumnya dihempaskan oleh Luffy akan terbang kembali ke tempat tersebut. Lalu Gorosei Saturn yang belum tiba pun hanya masalah waktu untuk datang ke pantai timur. Sedangkan untuk Gorosei Nusjuro, dia memang masih bertarung melawan Zoro di Labo Pes. Bertarung di sana membuat Nusjuro harus menahan diri, karena jika dia terlalu berlebihan dalam mengeluarkan kekuatan, maka laboratorium bisa terkena imbasnya. Seiring berjalannya pertarungan, Nusjuro pasti akan paham bahwa Zoro merupakan musuh kuat yang sulit dikalahkan dengan hanya mengandalkan serangan-serangan biasa. Dia harus mengeluarkan kemampuan yang lebih besar untuk melawannya. Apalagi di sana juga ada Jinbei yang siap untuk membantu. Jadi Nusjuro memang tidak boleh meremehkan situasi itu. Di sini Nusjuro pun akan berinisiatif untuk membiarkan Zoro dan Jinbei melompat ke Tausan Sunny. Itu dilakukan agar mereka bersama yang lain bisa meluncur menuju ke pantai timur. Setelah itu Nusjuro pun akan menyusul ke sana karena di pantai timur dia bisa bertarung dengan lebih leluasa. Tentu bukan masalah bagi Nusjuro untuk membiarkan para musuh itu pergi, karena seperti yang kita tahu, Nusjuro memiliki kecepatan yang luar biasa berkat kaki Bakotsu yang dia miliki. Para Gorosei juga saling terhubung satu sama lain, sehingga Nusjuro bisa tahu bahwa keadaan pihak Luffy di pantai timur masih sangat sulit. Dengan begitu, walau kapal Tausan Sunny menepi di sana, kapal itu tidak akan langsung berlayar lagi dengan leluasa. Karena para Gorosei, sial itu, maka semua Gorosei dan semua kru bajak laut topi jerami pun berada di pantai timur. Di lokasi itulah, pertempuran puncak Arc Egghead akan terjadi. Gorosei akan bertarung dengan lebih serius dan mengeluarkan lebih banyak teknik. Bahkan, akan ada momen epik di mana semua Gorosei memasuki mode hybrid. Hal itu membuat pihak Luffy tidak bisa kabur begitu saja. Mereka sadar bahwa mereka harus bertarung habis-habisan terlebih dahulu untuk bisa lolos dari sana. Bajak laut topi jerami, bajak laut Giant Warrior, dan robot kuno pun akan menghadapi Gorosei dengan sekuat tenaga. Dalam pertarungan tersebut, trio monster akan berperan sangat signifikan. Masing-masing dari mereka akan membangkitkan kemampuan baru untuk menghadapi amukan Gorosei. Seperti yang kita tahu, kemampuan terkuat Sanji saat ini adalah mode Ifrit Jambe. Saat memasuki mode tersebut, Sanji mengalami peningkatan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh. Selain itu, hal paling mencolok dalam mode Ifrit Jambe adalah Sanji mampu menciptakan api biru. Api biru dari Ifrit Jambe lebih kuat dan lebih panas dibanding api merah dalam mode Diable Jambe. Tak heran ketika mengaktifkan Ifrit Jambe, Sanji mampu mengalahkan musuh sekuat Queen di Pulau Onigashima. Namun, di Pulau Egghead saat ini, musuhnya adalah Gorosei yang memiliki kekuatan jauh melampaui Queen. Walau Sanji belum bisa mengalahkan Gorosei, tapi setidaknya Sanji harus memberikan perlawanan yang berarti kepada mereka. Maka, dia pun akan menggunakan kemampuan baru dari Ifrit Jambe, karena mode Ifrit Jambe masih bisa dieksplorasi lebih jauh lagi. Sejauh ini, Ifrit Jambe hanya bisa dipakai untuk serangan-serangan jarak dekat, karena kaki Sanji harus mengenai target. Tapi setelah mengembangkan mode tersebut, Sanji pun akan memiliki teknik baru untuk serangan jarak jauh. Jadi, dengan tendangan-tendangannya, Sanji bisa membuat api biru Ifrit Jambe terhempas dan terarah kepada musuh dari jauh. Bahkan, api biru yang akan dihempaskan itu dapat diatur ukurannya tergantung Sanji ingin menciptakan serangan yang masif atau serangan yang lebih kecil dengan akurasi tinggi. Tak hanya Sanji, Zoro pun akan membangkitkan teknik baru. Saat ini, Zoro memiliki dua kemampuan terkuat. Pertama, mode Ashura dari King of Hell. Teknik baru yang akan Zoro gunakan menghadapi Gorosei masih berkaitan dengan dua kemampuan tersebut. Kita tahu, dengan Ashura, Zoro bisa membuat dirinya terlihat memiliki 3 kepala, 6 tangan, dan 9 pedang. Itu bukan sebuah ilusi visual biasa, melainkan itu adalah manifestasi hal supranatural Ashura ke dalam bentuk nyata melalui tubuh Zoro yang bertransformasi. Jadi, Zoro memiliki kemampuan untuk membuat hal supranatural
supranatural menjadi terwujud nyatakan untuk digunakan menyerang para musuh. Walaupun admin membahas soal Ashura, tapi bukan berarti kemampuan baru Zoro adalah mode Ashura yang baru. Melainkan, kemampuan baru Zoro nanti adalah pengembangan dari King of Hell. Alasan admin membahas soal Ashura terlebih dahulu hanya untuk menjelaskan bahwa Zoro bisa mewujudkan hal supranatural untuk menciptakan serangan. Saat mengembangkan teknik King of Hell, Zoro akan mewujudkan kekuatan supranatural neraka dari serangannya. Maka, dia pun bisa menciptakan teknik tebasan berapi yang sangat panas sekaligus sangat misterius. Panas yang akan dihasilkan oleh teknik itu berbeda dari panas api biasa, karena kemampuan tersebut berkaitan dengan hal supranatural. Teknik itu pun akan menjadi musuh alami bagi teknik tebasan Bakunus Juro, karena seperti yang kita tahu, Gorosei itu memiliki teknik tebasan pembekuan seperti yang pernah dia lakukan saat menghentikan para pasifista. Menariknya, baik tebasan panas Zoro maupun tebasan Bakunus Juro sama-sama berkaitan dengan hal supranatural baru. Bila kita ingat kembali, kekuatan Gear Force Luffy terbagi dalam 3 mode, ada Bunchman, Tankman, dan Snakeman. Sepertinya, mode Gear 5 pun sejatinya memiliki 3 mode. Apa yang Luffy perlihatkan sejauh ini hanyalah mode pertama dari Gear 5. Secara lengkap, mode Gear 5 terbagi seperti ini. Mode pertama membuat Luffy fokus pada pengembangan kekuatan karet dan imajinasi untuk melakukan berbagai hal. Mode kedua membuat Luffy fokus pada kekuatan dari Drum of Liberation, karena detak jantung yang bagaikan drum itu pasti bukan sekadar suara biasa, melainkan menyimpan sebuah kekuatan. Mode ketiga membuat Luffy bisa menggunakan kekuatan matahari, karena Nika adalah dewa matahari. Di Pulau Egghead, yang akan bangkit adalah mode kedua dari Gear 5, sehingga Luffy akan mengeksplorasi kekuatan Drum of Liberation. Alasan mengapa Luffy bisa mengetahui hal itu karena perbincangan dengan robot kuno. Luffy akan bertanya kepada robot itu bagaimana sang robot bisa aktif kembali, padahal Vegapunk pernah bilang robot tersebut sudah tidak aktif dalam waktu yang lama. Robot kuno pun akan menjawab bahwa dia aktif karena mendapatkan energi dari detak jantung Nika, sebab memang ada indikasi bahwa robot tersebut bangkit berkat Drum of Liberation Luffy. Robot kuno mengenal Joy Boy sebagai pengguna kekuatan Nika pada masa lalu, sehingga dia pun banyak tahu mengenai kekuatan tersebut. Maka robot kuno akan bilang pada Luffy, jika Luffy bisa fokus dan mengendalikan energi dari detak jantungnya itu, maka Luffy akan menjadi lebih kuat. Mendengar itu pun membuat Luffy lebih fokus ke Drum of Liberation dan secara inisiatif bisa menggunakan kemampuan tersebut. Kemampuan dari Drum of Liberation sangat kuat dan beragam. Kemampuan itu berkaitan dengan energi, suara, getaran, dan gelombang. Kita akan melihat seberapa kreatif Luffy dalam menggunakan kemampuan tersebut untuk menghadapi Gorosei. Untuk mode ketiga dalam Gear 5 Luffy akan digunakan pada arc selanjutnya. Itu adalah mode di mana Luffy menggunakan kekuatan matahari. Mungkin mode itu akan bangkit di Pulau Elbaf, tempat asal muasal dari legenda Sun God Nika. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1120. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tại lương bù gộp bù, mảnh